warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Simadu, Edukasi Pajak PMA 2. Kali ini bersama saya Dini, ditemani dengan Pak Dedi. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah anaknya masih 3. Belum mau nambah lagi? Mau cucu mungkin. Oh cucu, Oke, ini alhamdulillah. kan ngomong-ngomong masalah apa? Jodoh. Jodoh. Oke. Iya. Gimana ini? Nah, gini Pak D ya. Kita udah menyapa kawan pajak tadi ya. Semoga kawan pajak dimanapun kawan pajak berada tuh selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan gitu ya. Tuhan yang Maha Esa. Betul. Bahagia selalu, sehat selalu. Iya, gitu jangan ya. lupa bahagia karena Oke. bahagia tuh Apa ya? Menimbulkan aura positif. betul Nah, gitu gitu. ya, menjaga kesehatan mental lah Iya, ya istilahnya. betul. Oke, Minta yang lagi rame akhir-akhir ini kesehatan mental. Oh, kita jadi kemana-mana ini. Iya, emang kita gak kemana-mana selama ini, jadi harus kemana-mana. Iya, udah lama nih kita nggak ketemu Ngobrol sama ya, Pak Pajak ya, sama. ngobrol bareng. Nah, Pak D, aku boleh dong aku cerita ya. Boleh, silakan Iya. saya dengerin. Oke. Jadi beberapa teman saya nih ada nih yang curhat gitu ya. Tapi bingung nih aku jawabnya seperti apa gitu ya. Curhatnya masalah apa? Mungkin Pak D ini yang lebih senior dari saya ya kawan pajak ya. Lebih tua maksudnya. Ya, tapi kan secara halus ya, lebih senior ya kawan pajak ya. siap. Mungkin lebih tahu nih jawaban yang pas mengenai calon mantu pria idaman. Waduh, Pak pemuda D. yang jadi zaman gitu. Betul Aduh, nih. Itu perlu baca primbon ya. Punya? Bapak dia punya semua atau ya? Masa primbon aja ada aja. Aduh, Tak keren searching di banget Google. kawan pajak. Oke. Aduh, ya, Apa yang mau pasti- ditanyakan? Iya. Siapa tahu bisa bantu gitu. Iya betul, supaya tahu bisa mencerahkan ya. Walaupun hari ini mendung terus ya. Oh iya, itu tidak menyurutkan semangat kita. Untuk mencerahkan Kawan kawan pajak pajak. ini. Oke, siap. Iya, oke. Nah, jadi kan kawan pajak nih, khususnya ibu-ibu nih ya kan, pasti besar nih harapannya ya Pak De ya, untuk mendapatkan jodoh gitu untuk anak-anaknya, putri-putrinya ya, mendapatkan pria idaman, mantu idaman yang sesuai dengan harapannya. Oke. Kriterianya ya, kalau saya biasa ngobrol nih sama Rata-rata apa itu yang menjadi patokan itu sebagai idaman? iya, Nah, pastikan mesti orangnya harus baik ya, sopan, kawan pajak, taat beragama. itu sih Iya. istilahnya kalau yang itu sudah ada di pribadi masing-masing. Betul. Yang lebih spesifik apa? Betul. Nah, menurut Pak D nih sebagai orang tua ya. Tua atau senior tadi bilangnya? Salah lagi saya. Aduh, sebagai senior ya. Oke. Ada nggak sih menurut Pak D Ya, kriteria lain itu? menurut saya nih ya, Menurut Pak D lah, dilihat dari perspektif lain ya. Baik religius atau istilahnya alim kalau orang Indonesia ngomong ya. Iya. Itu ada yang bisa kita lihat dengan kasat mata ya. Itu pasti dia harus bertanggung jawab. Bertanggung Iya kan? jawab. Betul? Iya. Betul tidak? Jawab Sangat dong. betul. Betul. Iya. Setelah bertanggung jawab itu kemudian jujur dan amanah. Jujur dan Ya, amanah. seorang ibu itu seorang orang tua itu nggak akan mengasihkan anaknya kepada orang yang nggak jujur, pembohong, nggak mau kan? Iya, tentu saja. Pertama tanggung jawab, dua jujur amanah. Iya. Yang ketiga ini yang agak lebih penting, punya penghasilan. Oh, Punya penghasilan. betul. Ya, yang ketiga punya Iya. penghasilan. Karena apa? Biasanya sektor rumah tangga itu Iya. sering terjadi karena ekonomi. Tapi Ya, kan berarti matre tidak, kan? bukan matre. Itu Iya. istilahnya sebagai pertimbangan. Betul. Oke, yang keempat itu tidak pelit, suka berbagi, Suka ya kan? berbagi. Nah, kemudian yang kelima itu berguna bagi sesama atau negara. Nah, itu kriteria yang istilahnya cocok diperhitungkan sebagai pemuda idaman. Pemuda idaman. Nah, Iya. Nah, kira-kira tahu nggak itu tercermin pada siapa? Kalau misalnya nanti Mbak Dini Iya. sudah punya anak Iya. cewek yang udah dewasa, Betul. kira-kira kriteria tadi itu tercermin pada sosok pemuda yang seperti apa? Saya tuh kalau dengar Pak D barusan bilang seperti itu ya,
karena kita semua bekerja di dunia perpajakan gitu ya. Jadi kok tercermin sifat-sifatnya itu tercermin dari pembayar pajak. Lah, Iya pinter. nggak sih? Ini tadi katanya mau tanya, ternyata udah tahu jawabannya. Ya, Banyak sekali kuenya tadi ya. Iya. Jadi intinya kalau yang kriteria tadi ya, bertanggung jawab, punya penghasilan, jujur amanah, kemudian berguna bagi nusa dan bangsa, bagi sesama, tidak pelit, itu sebenarnya ada di sosok pemuda yang dia dengan sukarela membayar pajak penghasilannya. Iya. Tahu alasannya kenapa? Alasannya apa tuh, Pak? Loh, malah tanya sekarang. Kan Oh iya, saya siap. Oke. Jadi alasannya itu panjang. panjang. Nah. Gak apa-apa ya kawan pajak, kita dengerin aja ya Pak Oke. Deka ini. Udah lama Pak Deka ini gak ketemu sama kawan Nggak dongeng ya, nggak Iya. dongeng ya. Oke. Yang pertama bertanggung jawab kan tadi katanya. Iya. Pemuda yang bayar pajak itu pasti punya sifat yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena dia sadar dia sebagai warga negara punya kewajiban untuk istilahnya ikut serta dalam pembangunan negara. Berkontribusi, ikut iya. menjaga kelangsungan pembangunan negara. Itu sifat tanggung jawab. Tanggung jawab Iya ya. kan? Karena rasa tanggung jawab tadi, dia akan menjalankan kewajibannya termasuk membayar pajak. Iya. Karena dia tahu, wah ini tanggung jawab saya untuk memelihara negara saya, membangun negara saya. Membangun negara Bertanggung ya. jawab. Jadi dipastikan tadi ya kriteria tanggung jawab itu pemuda membayar pajak penghasilan itu termasuk pemuda yang bertanggung jawab. Iya kan? Iya. Sama negara aja memperhatikan, apalagi sama calonnya. Iya, Betul. ya kan? Apalagi sama keluarganya. Oh, betul. ya Nanti kan? itu akan berkembang sampai ke kelompok negara yang terkecil. Keluarga. Betul ya. Begitu, satu tadi Iya. tanggung jawab. Gimana tadi coba dirangkum? Jadi dengan adanya sifat bertanggung jawab gitu ya. Jadi di pemuda idaman nih. Seharusnya Nanti ngerti saya- kewajibannya betul, sebagai warga negara. Iya, betul kawan pajaknya Oke. bertanggung jawab. Jadi apabila dia memang membayar pajak, bertanggung jawab itu salah satu yang cerminan ya. Cerminan diri seorang pemuda yang bertanggung jawab. Oke, tadi ya. Orang yang membayar pajak kemungkinan besar dia adalah orang yang bertanggung jawab. Yang kedua tadi jujur dan amanah. Amanah. Nah, Mbak Dini pernah jajan prasmanan? Oh, Iya, sering ya. Iya. Itu kan kita ambil, setelah makan kita ke kasir. Betul, Iya kan, kalau yang iya. model dulu kita ngitung, kemudian ya, bayar. betul. Sistem perpajakan di Indonesia sama, self Hmm. assessment prasmanan. Iya. Jadi dia nyatat semua penghasilannya sendiri, kemudian menghitung pajaknya dan membayar pajaknya. Iya. Itu dibutuhkan orang yang jujur. Iya. Betul nggak? Betul. Loh, Iya. kalau nggak jujur sudah pasti leweng nih. Mbak Dini ambil bawaan 3, bilangnya 1. Iya. Nggak enak kan? Jadinya, nah kalau orang yang mempunyai rasa jujur dan amanah itu dalam melakukan kewajiban juga seperti itu. Harus menghitung secara jujur. Iya, sesuai dengan kondisi sebenarnya membayarkan ya. sesuai hitungannya yang kondisi Iya. itu mencerminkan bahwa dia itu jujur. Jujur, idaman banget loh. Iya, amanahnya di mana? Dia menjalankan undang-undang perpajakan sesuai dengan ketentuannya. Jujur dan amanah. Udah dapat 2 ya. Iya. Seorang pembayar pajak penghasilan, 1 bertanggung jawab, 2 jujur dan amanah. 2 semakin menjadi idaman seharusnya. Iya. Betul nggak? Sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah sebuah keluarga. Gitu. Biasanya kalau orang sudah jujur dengan ketentuan negaranya, dia akan dibawa ke kelompok terkecilnya, keluarganya. Akan merambah ke situ, dia juga akan mencontohi ke anak-anaknya bahwa ini jujur. Sekaligus memberikan teladan ya. Iya, teladan Iya. bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, tetangganya juga mungkin ya. Iya. Itu jujur dan amanah. Betul. 2 kriteria terpenuhi di pemuda idaman
pembayar pajak. Iya. Yang ketiga, Apa nih yang Apa ketiga tadi? apa deh? Tadi Pertama kan bertanggung jawab. nah, Kedua jujur dan juga amanah. yang ketiga, Ketiga itu tadi syaratnya tadi apa? berpenghasilan. Oke, punya penghasilan. Iya, betul. Oke, kalau ngomong-ngomong namanya juga pajak penghasilan, dikenakan atas penghasilan. penghasilan. Jika seseorang pemuda sudah bayar pajak penghasilan, berarti dia punya penghasilan Penghasilan dong. dong. Nggak mungkin kalau Iya. dia nggak punya penghasilan. Betul nggak? Betul Apalagi sekali. di Indonesia itu ada batasannya. PTKP maksudnya. Iya, batasan penghasilan seseorang itu tidak dikenakan pajak. Mhm. Nah, kalau untuk karena ini nyari pemuda, Iya. nah, kalau untuk pemuda lajang, Iya. belum punya tanggungan. Iya. Itu batasannya sekitar kalau nggak salah 54 juta setahun. Iya, memang 54 juta. Memang itu ya, betul Iya, ya? Oh, berarti betul. ingatanku masih Iya. agak normal. Ya. Jadi kalau 54 juta saja tidak kena pajak, Iya. kalau dia bayar pajak berarti penghasilannya di atas 54 juta setahun. Nah, bisa buat hidup berdua dong, ya kan? Oke, nah tambah-tambah tarifnya itu kita berjenjang. Ya, jadi sesuai dengan penghasilannya. Penghasilannya. Ya kan? Tarif pajak di Indonesia itu progresif. Kalau penghasilannya kecil, tarifnya kecil. Kalau gede, gede. Semakin meningkat Ah, sesuai iya. dengan besarnya Oh, penghasilan betul. ya kawan pajak Nah, ya. ini ya ketentuan tarifnya 5% itu untuk penghasilan sampai dengan 60 juta. Ya, Setelah sampai PTKP. dengan- setelah tadi dikurangi Iya, PTKP tadi betul. ya. Kemudian untuk antara 60 sampai 250 itu 15%. 15% untuk yang 60 juta sampai 250 jutanya. 60 di atas 60 juta Oh, ya. di atas 60 kan 60 ikut juta yang ya. pertama. Iya, Saya. oke. Kemudian untuk yang 250 sampai 500 juta itu 25%. 25%, ya. Kemudian untuk yang 500 sampai 5 miliar 30% berjenjang. Terakhir Kemudian nih, ada yang terakhir terbesar. 35% itu untuk di atas 5 miliar. Dari situ bisa disimpulkan ya Mbak Dini ya, bahwa semakin besar dia bayar pajak setahunnya semakin kaya, sugih. Iya, berarti kan Makanya penghasilannya tambah banyak. iya, ya. makanya kalau mau cari jodoh itu atau cari menantu itu orang yang bayar pajaknya gede. Karena PPh-nya. sudah tentu penghasilannya Gede. besar. Betul? Iya juga Itu ya. logika. Kita pakai logika. Ini mungkin Ya. kawan pajak pengen tahu nih Pak deh. Apa namanya untuk lebih jelasnya nih simulasi penghitungan PPh tadi mulai dari PTKP. Oh, gitu ya. Persentase. Minta tolong dikasih soal dong. Kasih Soal, oke. Gini kawan pajaknya. Misalnya nih, ada seorang pemuda dengan status lajang, belum menikah. Minta bojo. Yes, Cara ya Jawanya. betul. Dan tidak mempunyai tanggungan ya. Memperoleh misalnya penghasilan neto setahunnya 210 juta lah Pak De. 210 juta. Wah, banyak lumayan itu. Setahun ya. Di atas UMR. Betul. Nah, atas penghasilan tersebut kan mesti harus bayar PPh-nya kan? Betul. Itu cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya. Iya. Oke. Bisa dikasih 210 tahu tadi nih? ya. Iya. Dari 210 tadi yang sudah neto, 210 juta Mhm. tadi akan dikurangi PTKP dulu. Ya. Ya kan, PTKP untuk lajang tadi berapa? 54 50 juta. juta. 210 juta dikurangi 54 juta berapa? Soal pajak. 156 156 juta. Dari 156 juta inilah nanti yang dikenakan pajak. Yang Karena- pakai tarif-tarif tadi. Iya, kan? 156 juta ini. Mhm. Ini disebut dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak. Iya. Dari penghasilan itu dikurangi tadi PTKP penghasilannya tidak dikenakan pajak Iya. menjadi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak dikalikan tarif Tarif 156 juta. Tarif pertama berapa tadi? 5% 5% untuk antara 0 sampai 60 60 juta. juta. 156 juta itu kita ambil 60 juta. Sudah dikalikan 5%. Iya. Ketemu 3 3 juta. Ini tarif pertama. Itu tarif pertama. Sisanya karena di bawah 250, dia berarti hanya kena tarif yang kedua. 15% 15% kali sisanya tadi 96 6%. juta. 96 juta. Ketemunya sekitar 14.400.000. Betul ya? Iya, itu untuk yang kena tarif 15% ya. Jadi pajaknya di total antara yang tarif 5% dan tarif 16.
sebesar 17.400.000. Iya, oh berarti Semakin jelas toh. iya, semakin jelas. Nanti kalau misalnya tarifnya lebih ke bawah ke atas ke 25%, berarti penghasilannya lebih gede. tambah banyak lagi ya. Ya besok kalau nyari mantu yang kira-kira menantu yang ikut pembayaran 100 besar di kotamu. Oh, Nah, itu berarti pasti harus sering-sering komunikasi. info. Iya, gitu ya. Gitu. Harus sering ngikut ini apa, lihat berita-berita Ya, IG siapa sih live, yang ya. besar di Betul, lihat podcast Jadi mungkin ngaco. ada nanti. jadi matre. Aduh, Oke. bercanda Ini cuma ini. istilahnya bukan matre, Iya. istilahnya kita hanya mencari cerminan sosok pemuda idaman. Iya. Kita tadi salah satunya. terletak pada itu sudah ada 3 alasannya yang sudah masuk ya. Ya. Bertanggung jawab, jujur amanah dan berpenghasilan. Berpenghasilan. Ada lagi tadi? Ada ya? satu lagi kayaknya. Oh, enggak, masih kayaknya banyak itu. Oh, banyak. Tapi hanya kita akan tampilkan tambahan. yang dia pokok-pokok pokoknya saja. aja. Iya, kayaknya tadi Pak De sempat bilang berani berkorban, Oh. suka berbagi gitu. Enggak pelit. Nggak pelit Iya. gitu kan. Ah. Aduh, masa pelit sama istri sendiri. Iya. Loh, kok jadi? Betul. Sama keluarga pelit itu Iya. enggak barokah. Iya. Oke. Ya, tadi selain 3 tadi masih ada yang orang yang membayar pajak penghasilan itu dia termasuk yang punya sifat suka berbagi dan Berbagi. berani berkorban. Hmm. Ya kan? Alasannya gini, dia kerja keras banting tulang untuk mencari penghasilan. Dia berani membagikan sebagian penghasilannya untuk negara. Iya kan? Iya. Itu sifat yang sudah menunjukkan dia nggak pelit. Iya. Berbagi kepada negara aja dia berbagi. Lewat pajak ya. Nah, lewat pajak. Pada negara aja dia berbagi, apalagi dengan anak istri. Betul. Betul kan? Iya. Kemudian berkorban. Dia meluangkan waktunya tuh berkorban. Tahu kalau itu kewajibannya, dia luangkan waktunya untuk mencatat, menghitung, dan menyetorkan. Itu butuh effort. Iya, betul. Butuh effort dan keikhlasan. Iya. Ya kan? Jadi pembayar pajak penghasilan termasuk orang yang suka berbagi, tidak pelit, dan berani berkorban. Itu buktinya di situ. Ya, kalau dia misalnya nggak suka berkorban atau nggak suka berbagi, dia pasti akan berusaha untuk tidak membayar pajak, cari celahnya terus. Gitu ya? Iya, itu sifat orang yang istilahnya tidak berani berkorban. Iya, buat negara Buat aja, negara aja dia pelit. memberi ya. Kalau misalnya nggak berani berkorban, buat Iya. aja pelit, apalagi buat kamu, gitu. Aduh. Nah, Kalau kita ini kan kebalikannya ya. kebalikannya. Buat negara saja berani berkorban, Apalagi memberikan. untuk keluarga. Iya, apalagi nih pasti sangat berjuang untuk keluarganya ya. Iya, betul. Iya, benar banget nih. Memang senior saya ini luar biasa. Ya, kalau saja. Cocok lagi. Lanjut. Apa lagi? Tadi kayaknya Pak De juga bilang salah satu kriterianya itu pasti pria yang berguna bagi sesama. Iya. Oh iya. Berguna bagi sesama dan negara. Betul ya? Iya. Ya jelas toh ya. Kalau itu secara kasat mata udah lihat orang yang membayar pajak, terutama pajak penghasilan itu dia sangat bermanfaat bagi negara, bagi sesama. Sangat jelas ya. Iya. Karena apa? Karena dengan bayar pajak tadi, pemuda tersebut ikut membantu keberlangsungan pembangunan negara dari segala aspek. Iya. Kan? Iya. Nah, itu sudah dilihat dari manfaat pajak. Banyak sekali ya Banyak. manfaat pajak ya Pak De ya. Misalnya sekarang di kampung-kampung jalannya udah nggak becek. Iya, Itu dari mana? infrastruktur ya. Uangnya APBN Betul. sebagian dari pajak. Pajak yang bayar siapa? Pemuda Pembayar tadi. pajak, kawan pajak. Iya, dia berbagi, berguna bagi Betul. negara. Rumah sakit nolong orang sakit. Iya. Ada nanti itu ada BPJS-nya, ya kan? Iya. Ya, BPJS yang orang miskin. Sekolahan dibangun Iya. untuk pendidikan, kemudian ada beasiswa macam-macam, ya kan? Iya. Ada bansos dari mana? Dari pajak. Betul. Pemuda idaman tadi ada yang bayar pajak, itu juga berarti orang yang sangat bermanfaat bagi negara. Betul. Dan dia peduli dengan sesama.
Iya. Dia peduli, aku punya penghasilan nih, tak bagi ke teman-teman nih lewat pajak. Biar itu anak-anak miskin bisa sekolah, ya kan? Biar itu orang-orang miskin yang sakit bisa Obati. Iya. Kemudian biar itu orang-orang kampung jalannya nggak becek. Iya, jalannya sudah bagus ya Betul. infrastrukturnya. Kemudian masih banyak lagi subsidi-subsidi yang Berikan pemerintah. Dari pajak. Awal pajak dari mana? Pembayar pajak. Salah satu bayar pajak siapa? Pemuda. Iya. Jelas ya. Betul. Kalau pemuda idaman salah satunya ini sebagai cerminan mungkin bisa sebagai pertimbangan bapak-bapak ibu-ibu untuk mencarikan jodoh anaknya. Iya. Carilah pemuda yang dengan sadar dan sukarela melakukan kewajiban pajaknya. Iya, betul sekali. Begitu, Teh Dini. Aduh. Tak terasa sudah jelas, tinggal kamu nyari jodohnya. Kamu udah dapet ya? Tinggal memberitahu kepada ibu-ibu yang pengen punya mantu. Tuh, Pak D. Jadi iya, tentu saja harapan orang tua ya. Sesuai dengan kriteria, harapan apa aja sih sebetulnya nih. Mumpung nih Pak D ada nih, makanya saya tanya nih ya kawan pajak ya. Sudah jelas tadi ya? Iya, saya paparkan, silahkan kalau percaya dilakukan, kalau nggak percaya tidak apa-apa. Oke, itu Mbak Dini. Kalau saya sih sebagai, ya mungkin saya sebentar lagi juga sudah tua ya, tua, mungkin nanti juga harus mencarikan jodoh buat anak ya. Salah satu kriteria yang saya pegang itu tadi. Gitu ya. Walaupun sudah tua tapi masih semangat muda gitu ya Pak Ade ini. Terlihat ya kan? Kelihatan kalau itu bohong. Saya menyenangkan orang lain boleh kan kawan pajak ya. Oke ya, itu ya Mbak Dini ya. Saya kembalikan ke Mbak Dini ya. Sudah saya jawab semua, silakan. Oke, ternyata nih kawan pajak ya, kriteria pemuda idaman nih, mantu idaman ya yang diharapkan banyak ibu-ibu nih terutama ya, banyak untuk putri-putrinya. Ini sedikit banyak nih tercermin dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ya Pak De ya. Iya, di antaranya tercermin dalam sifat-sifat dari pembayar pajak gitu ya. Tadi mulai banyak sekali tuh berguna bagi nusa dan bangsa, rela berkorban ya. Ternyata semua ada di pemuda yang dengan ikhlas melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satunya membayar pajak penghasilan. Betul. Semoga nih kawan pajak apa yang sudah disampaikan oleh Pak D ini bisa memberikan pencerahan ya bagi saya yang sedang menantikan jodoh terbaik. Tidak hanya itu, juga bisa diambil intisarinya ilmunya. Tahu dong kalau bayar pajak itu ada manfaatnya. Betul. Cara ngitung pajaknya kan tadi ada. Betul ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak D mengenai manfaat pajak itu apa aja ya untuk kehidupan bermasyarakat bernegara. Juga disampaikan juga mengenai tadi PTKP, tarif pajak, cara hitungnya. Semoga bisa menambah pemahaman dari kawan pajak semua pada hari ini. Gitu ya. Terima kasih kepada kawan pajak KPP PMA 2 yang sudah mengikuti acara kita kali ini. Saya dan Pak D cukup sekian ya. Simadu Edukasi Pajak PMA 2 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Simadu Edukasi Pajak PMA 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.